Tapi Nabi bersabda, Allah berfirman. Allah yang mengatakan, aku akan menjadi musuh bagi 3 orang. Jadi bukan lagi Rasulullah, tapi Allah di sini ya. Allah mengatakan, aku akan jadi musuh untuk 3 orang ini. Yang pertama adalah seseorang yang berjanji menyebut namaku, mengatakan, iya insya Allah atau demi Allah, saya akan kasih, saya akan datang, saya akan berbagi, namun dia melanggar janjinya. Ini musuh pertamanya Allah hari kiamat. Kalau sudah musuhnya Allah ya sudah di neraka deh, gitu kan. Kemudian yang kedua, warajulun ba'a hurwan fa'akala thamanah. Seseorang yang menjual orang yang bebas hidupnya, bukan budak, lalu diambil nilainya. Begini maksudnya Bu dan Bapak sekalian. Di masa sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Allah sudah selamatkan kita dari perbudakan. Di masa dulu tidak ada keamanan kayak kita sekarang. Mungkin ibu dulu kalau masih tahun 1000-an, 1700, 1500 mungkin, kalau kita masih kerajaan di setiap kota Indonesia mungkin ada raja-raja. Kita kalau jalan dari satu wilayah ke wilayah lain kita bisa terancam kan. Kalau sekarang dengan satu presiden, semua di mana-mana kantor polisi, semua ada kamera bisa menangkap, kita kan aman ya. Kalau masa dulu orang tidak begitu. Orang jalan naik kuda bisa dirampok tengah jalan, dan uniknya kalau dirampok kita jadi budaknya dia, langsung dibawa di pasar bisa dijual. Begitu kehidupan dulu-dulu itu. Makanya ada pasar budak. Nah, kalau ada orang sengaja menangkap orang bebas, di masa sekarang masih ada ya, kalau tidak salah ada yang terbongkar sindikat dunia itu yang orang dijanjikan jadi pembantu ternyata dijual gitu kan. Di negara-negara itu termasuk dalamnya. Jadi orang yang bebas, bukan budak asalnya, tapi diperjualbelikan lalu diambil nilainya. Nah, itu tidak boleh, ya gitu. Ini kalau tidak salah ada satu kisah pernah disebutkan dalam kehidupan Imam Ahmad rahimahullah. Di masa beliau itu pernah digambarkan memang ada orang begitu, seorang wanita bebas, karena itu tidak ada handphone, tidak ada apa, ada orang kaya dari luar Irak datang, dia bawa 2 anak perempuannya lagi belanja di pasar. Rupanya ayahnya pergi sebentar, lupa karena pasar besar sekali, hilang. Begitu hilang, yang satu entah kemana, yang satu tapi sudah gadis anak mereka, anaknya bapak ini. Begitu yang satunya ketemu sama satu perempuan penjahat, lalu kemudian dikatakan ada apa? Dia bilang saya cari orang tua saya. Oh silakan bertamu ke rumah saya. Masuk ke rumah dikurung di kamar, lalu dia mengaku itu adalah budaknya. Karena di masa itu ada perbudakan. Dan tidak ada bukti. Orang main percaya saja, akhirnya diperjualbelikan. Sampai akhirnya Allah bebaskan dari keterbudakan. Tapi itu terjadi. Yang ketiga ini jadi saksi bahasan kita adalah warajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu walam yu'ti ajruh atau ajrahu. Dan seseorang yang mempekerjakan seseorang yang lain dan sudah diberikan haknya, sudah bekerja sesuai dengan disepakati, tapi dia tidak memberikan gajinya, tidak membayar gajinya. Ini akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. As-Subki berkata berhubungan dengan masalah hadis ini, "War-rajulu alladhi ista'jara ajiran mustawfi 'amalahu wa lam yu'tihi ajrahu bimanzilati man ista'bala al-hurra wa attalahu an kathirin min nawafil al-ibadah." Kemudian dikatakan fayushabihu alladhi ba'a hurran fa akala thamanahu falidzalika 'aduma dhanbuh. Yang artinya seseorang yang memperkerjakan orang lain, ia telah menunaikan tugasnya, orang yang diperkerjakan itu dengan baik. Akan tetapi orang yang dibantu tadi atau majikannya ya tidak memberikan upahnya. Hal ini sebagaimana orang yang memperbudak manusia merdeka, dia menghalangi orang lain untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini sama saja dengan orang yang menjual manusia merdeka kemudian memakan hasilnya. Ini adalah dosa yang sangat besar. Diambil dari buku beliau Fatawa As-Subki, jilid 2 halaman 377.